Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana cara integrasi OLT, OLT JTE ya di Billing Hub seperti itu. Jadi di Billing Hub itu sekarang pertanggal 13 bulan 1 2026 ada beberapa OLT yang support ya di Billing Hub. Yang pertama itu ada eh, ZTE, Hyoso, HSGQ, dan Global. Nah, di monitoring OLT ini kita bisa monitoring ONU pelanggan ya. Kita bisa cek redaman, kita bisa konfigurasi juga. Nah, khususnya di JTE kita bisa registrasi langsung ONU pelanggan lewat aplikasi Billing Hub seperti itu. Nah, ini saya akan coba demokan terkait OLT JTE terlebih dahulu ya. Nah, ini kebetulan saya udah punya satu data. Nah, datanya seperti ini ya. Ini ada OLT ZTE. Ini coba saya edit. Nah, kalau mau nambahkan di sini, ini kalau misalnya coba mau nambahkan, bisa diketik namanya misalkan OLT ZTE atau apapun gitulah ya. Nah, nanti pilihnya ZTE. Nah, ini eh, informasi host, kemudian port, username dan password nanti diinput-inputkan gitu. Jadi untuk integrasi OLT ZTE itu kita perlu akses telnet dan eh, SNMP-nya gitu. Nah, pastikan telnetnya nanti terpublic, bisa dites koneksi. Nah, SNMP-nya juga di enable gitu ya. Port default-nya itu kan 161. Nah, pastikan nanti di forwarding di mikrotiknya seperti itu. Nah, ini konfigurasi ACS. Kalau misalkan ini nanti mau terkoneksi langsung ke ACS, bisa langsung juga diinput di sini data servernya seperti itu. Kalau misalkan nggak ada ya ini kosongkan aja karena opsional. Nah, contohnya ini saya udah punya satu, kita coba edit ya. Kita coba edit, kita coba tes koneksi untuk telnetnya. Nah, ini untuk SNMP-nya. Nah, ini sukses login. Nah, ini untuk SNMP-nya juga sukses login ya, seperti itu. Kita coba back. Ini karena udah login, kita coba masuk ke monitoring. Kita bisa langsung, nah ini kita pilih OLT ZTE. Oke, kita tungguin beberapa saat. Kondisinya kurang bagus ya. Nah, ini oke ya, koneksi telnet dari SNMP berhasil. Oke. Nah, ini datanya muncul ya. Nah, ini kita bisa monitoring datanya ya. Ini kita bisa lihat list-list ONU-nya. Ada 134. Nah, ini list-list namanya. Ini kita bisa cek statusnya. Nah, ini kita bisa cek juga nih alasan dia kenapa gitu. Biasanya kalau offline kan dying gap, loss kayak gitu ya. Ini contohnya nih. Ada dying gap 5, loss 1. Nah, ini kita bisa eh, show lebih banyak data. Nah, ini ada yang dying gaps. Bisa kita filter di sini ya. Kayak gitu. Terus kita coba cek yang loss. Nah, ini ada yang loss 1. Terus kita bisa cek data redamannya. Nah, ini yang ditampilkan data redaman OLT, kemudian SN-nya kayak gitu ya. Terus di sini ada button-button aksi, ada detail, edit dan edit nama dan edit SN. Nah, ini kalau misalnya kita mau cek editnya, sorry detailnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada basic informasi, VLAN configuration, ini kebetulan nggak pakai VLAN. Kemudian ini ada redamannya, redaman OLT, redaman ONU, dan ini PPOE kredensialnya seperti itu. Nah, kita bisa reboot juga, reboot, reset, dan hapus. Seperti itu. Nah, nanti untuk edit nama dan edit SN saya coba demokan juga. Cuma sekarang coba saya demokan untuk registrasi ya. Kita coba, nah ini kan ada dua nih, waiting outs. Ini artinya berarti ada dua UNCF seperti itu ya. Nah, ini kita bisa klik. Oke. Nah, ini berarti ONU yang baru dicolok kayak gitu ya. Kita bisa pilih misalkan yang ZTE ya, ZTE. Nah, ini tampilan untuk registrasi ONU-nya.
Nah, kita bisa masukkan indeksnya. Nah, ini yang ada tanda bintangnya ini wajib isi ya. Kalau misalnya nggak ada itu opsional kayak gitu. Nah, ini modenya kita pilih PPOE misalkan, terus namanya kita coba Bian. ONU tipenya ini kebetulan saya pakai yang 2.4G. Take-on profile-nya saya pilih yang up 1 GB. Terus pilihan profilnya 140, ini 140. Nah, ini kan opsional ya. Nah, ini kalau opsional nggak apa-apa, kosongkan aja kayak gitu. Nah, ini terkait konfigurasi ACS. Kalau misalkan mau diintegrasikan dengan ACS, nanti pilih yes kayak gitu. Kalau misalkan enggak, ya pilih no aja. Nah, ini nanti router mikrotiknya pilih yang mana. Nah, ini saya coba di create yang ini ya, di OT server 5000. Terus profile PPOE-nya yang paket hemat. Nah, ini secret-nya nih, username dan password secret. Nanti akan otomatis meng-create secret di OLT ini, sorry, di router ini kayak gitu. Ini coba saya tulis Bian, sini Bian. Oke. Nah, di bawah ini ada summary script yang akan dikirim ke telnet ZTE-nya ya. Misalkan eh tipenya ini kan. Nah, kalau misalnya kita rubah, nah dia akan berubah juga nih, kayak gitu. Jadi ini script yang bakal dikirim ke OLT telnet ZTE-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada error atau apa, kita bisa review dulu nih dari script yang dihasilkan dari form yang sudah kita pilih. Kalau misalkan sudah oke semua, nah ini tinggal kita submit aja. Tinggal kita submit. Oke. Tungguin beberapa saat. Oke, masih loading. Nah, ini berhasil ya. Ini bisa dilihat waiting odds-nya sekarang 1. Nah, tadi kan 2 ya, sekarang 1. Nah, kalau misalnya kita search, namanya tadi kan Bian ya. Nah, ini Bian ada. Ini kenapa masih offline? Nah, biasanya kita harus tunggu beberapa saat. 1 sampai 3 menit nanti dia bakal online kayak gitu. Nah, tadi kan kita bikin secret Bian ya. Nah, kita bisa cek juga di PPOE secret. Nah, harusnya di sini otomatis ada. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Secretnya otomatis terbuat, namanya Bian. Bian kayak gitu. Nah, ini coba kita relog. Ini udah online atau belum? Kita coba relog ya. Ini koneksi JTE ini tergantung ini ya. SNMP JTE itu tergantung jam sibuk ya. Kalau misalnya jam sibuk biasanya ke proses get data SNMP itu berpengaruh kayak gitu. Cuma harusnya sih masih aman ya. Nah, ini ya, Bian sudah online. Nah, ini ada redamannya. Ini SN-nya. Udah oke ya. Terus, nah kita coba cek detailnya. Kita coba cek detail dari ONU-nya. Nah, ini detailnya ya. Ini username-nya Bian, password-nya Bian, pilihannya yang tadi kita config karena kita pakai satu service port, makanya ada satu ya. Serial number, redaman up sama redaman down-nya. Oke, berarti sudah oke. Oke, cukup sekian untuk tutorial cara integrasi OLT ZTE di Billing Hub.